Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Para pengguna TikTok di Amerika bisa sedikit bernapas lega karena pemerintah Amerika menangguhkan sementara larangan penggunaan aplikasi itu, menyusul tercapainya kesepakatan antara TikTok dengan perusahaan Amerika Oracle dan Walmart. Presiden Trump mengatakan ia secara konsep menyetujui kesepakatan tersebut. Aplikasi media sosial asal Tiongkok TikTok menyepakati pengambil alihan sebagian sahamnya oleh perusahaan layanan cloud Amerika Oracle dan raksasa retail Walmart. Presiden Trump memberikan restunya atas tercapainya kesepakatan ini dan mengatakan faktor keamanan TikTok akan menjadi 100% karena menggunakan sejumlah cloud terpisah. Menurut Trump, ByteDance, perusahaan induk TikTok di Tiongkok, akan segera melaporkan lingkup keseluruhan dari kesepakatan itu. Dalam sebuah pernyataan, TikTok mengatakan Oracle akan menjadi penyedia teknologi terpercaya yang bertanggung jawab menampung semua data pengguna di Amerika dan memastikan persyaratan keamanan nasional Amerika terpenuhi seluruhnya. Sebelumnya, pemerintah Amerika mengklaim Partai Komunis Tiongkok menggunakan data yang dikumpulkan lewat TikTok untuk mengancam keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan ekonomi Amerika. TikTok sangat populer di kalangan kaum muda dan diperkirakan memiliki 100 juta pengguna di Amerika Serikat. Saudara, puluhan kepala negara dan ribuan delegasi internasional setiap September berkumpul di kota New York untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB. Tapi tahun ini pandemi COVID-19 memaksa para pemimpin dunia untuk hadir di sidang umum PBB secara virtual. Sidang ke-75 Majelis Umum PBB dimulai Selasa pekan lalu di kota New York. Rapat dan pidato masih berlangsung, namun keramaian dan pengamanan ketat tak lagi tampak. So this year we'll be having video statements delivered in our large iconic General Assembly Hall, and we'll have one person per every member state in the General Assembly Hall in order to cut down on numbers because of COVID-19. Format baru rapat daring ini justru meningkatkan partisipasi para pemimpin negara untuk ikut sidang umum PBB. So this year we have around almost 120 heads of state that will be giving addresses via video message. Also around 54 heads of government, which includes prime ministers. So we're definitely seeing larger numbers. In the past, we would have had around 70 to 80 heads of state briefing in person. Sekalipun New York telah berhasil mengendalikan pandemi dengan pembatasan sosial, menurut pakar butuh tahunan untuk memulihkan ekonomi kota ini. Sebuah riset menunjukkan sepertiga bisnis kecil di New York akan tutup karena lesunya ekonomi. Ini juga akan berdampak pada 77.000 pekerja UMKM. Sidang umum PBB dengan ribuan peserta internasional diharapkan bisa membantu beban finansial kota ini. Tapi dengan format daring, harapan itu pun pupus. The United Nations is right down the block. Normally, there are hundreds of people who are here for breakfast, happy hour, lunch, and dinner, so it will affect our bottom line. Selain membahas komitmen jangka panjang untuk pembangunan berkelanjutan, sidang umum PBB kali ini berfokus pada komitmen kolektif negara anggota untuk melakukan kerjasama multilateral, termasuk dalam penanganan pandemi COVID. Dari kota New York, demikian laporan VOA. Beralih ke penjual makanan keliling menggunakan food truck yang usahanya terpukul sejak pandemi. Sebagian bisa bertahan dengan mengalihkan tempat berjualannya dari kawasan perkantoran ke wilayah permukiman dan mengambil pasar warga yang bekerja dari rumah serta anak-anak yang belajar secara virtual. Sejak awal pemberlakuan PSBB pada Maret, tak banyak pekerja kantoran bekerja di kawasan Niaga, Seattle, negara bagian Washington. So the food trucks have started struggling because typically their business, as they've explained to me, is the Seattle Business Core, the urban center for the lunch crowd. Pemandangan serupa tampak di seluruh Amerika Serikat. Pekerja kantoran praktis seluruhnya bekerja dari rumah. Pemilik food truck pun juga beralih dari perkantoran ke perumahan. Dari pusat Seattle, sebagian pindah ke Linwood di pinggiran kota tersebut. It's actually been really good. We're really happy. We were worried that, with the city and with the weather being so nice and not being able to go to the city, we were worried we wouldn't be able to make the money that we made last summer. But actually, we've been doing pretty good. Di permukiman juga ada energi berbeda dibandingkan perkantoran. It's a lot more friendly. There's a lot more energy. A lot of people are happier to see us. More kids. More kids. It's kind of like different targets, different customer, like target markets. Now it's more like kids, but then before it's more like the people that work at the office that just want to trade, during breaks.
Pemasukan food truck ini akhirnya hampir mirip sebelum pandemi, antara lain terdongkrak oleh penjualan ke anak-anak yang juga belajar dari rumah. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok dampak pandemi corona terhadap bisnis milik warga diaspora Indonesia di kota Philadelphia yang memiliki konsentrasi warga Indonesia cukup besar. Dengan strategi baru, pemilik restoran dan toko bahan makanan bisa meningkatkan omset mereka. Tapi bisnis laundry dan dry cleaning omsetnya turun hingga 70%. Inilah suasana di restoran Hardena yang juga dikenal sebagai warung Surabaya saat pandemi corona. Walau hanya dapat membeli untuk dibawa pulang, namun tak menyurutkan langkah para pelanggan untuk memesan. Bahkan menurut Ena Wijoyo, pemiliknya, omset Hardena malah bertambah. Sejak pandemi, restoran di Philadelphia ini juga menawarkan menu khusus dalam kotak pizza berisi aneka masakan Indonesia yang dijual $90 atau sekitar Rp1.300.000. Jadi hanya hari Senin ordernya 5 menit udah sold out, jadi nggak mau banyak gitu ya. Kondisi serupa dialami Pendawa Cafe, toko bahan makanan sehari-hari yang berlokasi tak jauh dari Hardena. Puji Tuhan, justru kita dengan wabah ini toko kita lebih ramai dan kita punya cara belanja baru online dan itu banyak respon yang positif ya? Positif, betul. Berbeda dengan bisnis makanan, bisnis dry cleaner dan laundry milik Dian Pancarini mengalami penurunan drastis selama pandemi corona. Meskipun kita buka, nggak pernah tutup, tapi penjualan jadi berkurang banyak. Sampai sekarang sampai 70%. Untuk menyiasatinya, List Cleaner menawarkan jasa ambil dan antar bagi pelanggan yang tidak mau datang ke toko. Dian dan anaknya juga membuat berbagai masker seperti untuk acara pernikahan yang dijual online. Sampai saat ini mereka sudah menjual 5.000 masker ke seluruh Amerika. Kalau customer-customer kita yang udah lama ya, mereka kasihan. Kadang-kadang mereka malah nyari-nyari apa ya yang bisa di cleaning ya biar aku bisa bantu kamu gitu loh. Dari Philadelphia, Pennsylvania, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.